Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Handani dari kelas MD5B, Perguruan Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang telah dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan pesan mengenai pentingnya berdakwah di kalangan generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, memiliki karakteristik unik yang perlu kita pahami dalam upaya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah atau pesan-pesan Islam. Sebagai generasi muda yang hidup di era digital, tentunya generasi Z memiliki tantangan yang jauh lebih besar, terutama karena pengaruh globalisasi, media sosial, dan derasnya arus informasi. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan Tuhanmu lah yang paling mengetahui siapa yang akan mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini kita diajarkan untuk berdakwah dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Hal ini berarti kita harus menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan karakteristik dari audiens kita. Karakteristik generasi Z sendiri yaitu yang pertama, kritis dan skeptis. Generasi Z ini dikenal sebagai generasi yang kritis. Mereka tidak mudah menerima informasi begitu saja tanpa mempertanyakan kebenarannya. Oleh karena itu, dalam berdakwah kita perlu memberikan dasar-dasar yang kuat dari ajaran Islam serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan jelas dan logis. Yang kedua, individualis. Generasi Z ini cenderung lebih menghargai kebebasan individu dan mencari makna hidup mereka sendiri. Hal ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat memberikan panduan dalam mencari tujuan hidup dan kebahagiaan sejati. Yang ketiga yaitu berorientasi pada keadilan sosial. Generasi Z sangat peduli terhadap isu-isu sosial seperti keadilan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita sebagai para dai bisa mengaitkan ajaran Islam dengan nilai-nilai tersebut dengan menunjukkan bahwa Islam mengajarkan tentang keadilan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Hadirin yang telah dirahmati oleh Allah, generasi Z dikenal dengan keterampilan teknologi dan kecenderungan mereka terhadap hal-hal yang bersifat visual maupun praktis. Oleh karena itu, metode dakwah yang digunakan perlu disesuaikan dengan gaya hidup mereka seperti melalui platform media sosial. Kita bisa membuat konten-konten dakwah yang menarik di media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Kita bisa menggunakan video pendek, infografis, atau meme yang relevan untuk menyampaikan pesan-pesan positif yang bisa
membuat generasi Z tertarik dengan konten-konten dakwah kita. Yang kedua, membangun komunitas. Nah, kita menciptakan ruang bagi generasi muda untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang iman mereka. Diskusi interaktif dapat membantu mereka untuk merasa lebih terlibat dan memahami ajaran Islam dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, kita sebagai dai harus memberikan teladan. Kita harus memberikan contoh yang baik terhadap ajaran-ajaran Islam yang kita sampaikan. Yang ketiga, memberikan teladan. Kita sebagai dai harus memberikan contoh yang baik terhadap matnu kita. Kita bisa menunjukkan sikap positif, sikap toleransi, dan kepedulian kepada orang lain agar dapat memberikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah misi. Selanjutnya yaitu memberikan teladan yang baik. Kita sebagai dai harus memberikan contoh yang baik kepada matnu kita dengan menunjukkan sikap positif, toleransi terhadap sesama, dan kepedulian kita terhadap orang lain agar mereka dapat melihat nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini mengingatkan kita bahwa berdakwah tidak harus selalu dalam bentuk besar. Bahkan dengan menyebarkan satu pesan kecil yang bermanfaat melalui media sosial kita sudah disebut dengan bagian dari dakwah. Hadirin yang telah dirahmati oleh Allah, tugas kita bukan hanya berdakwah, tetapi juga memahami kondisi generasi Z agar pesan yang kita sampaikan dapat menyentuh hati mereka, dan dakwah dengan kasih sayang tanpa menghakimi dan juga penuh perhatian merupakan kunci untuk menjangkau mereka. Untuk generasi Z, kita adalah cerminan umat Islam di masa yang akan datang. Jagalah akhlak, ilmu, dan iman, dan gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan menunjukkan nilai-nilai yang damai dan penuh cinta. Serta ingatlah, satu postingan positif yang kalian bagikan bisa menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir tanpa henti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua dalam setiap langkah dakwah yang kita jalankan. Mari kita terus belajar, memperbaiki diri, dan menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.